Salam guru penggerak, perkenalkan nama saya Horas Marbun, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sepauk. Kali ini saya bersama dengan Ibu Tini, SPD, guru produktif jurusan Tata Busana. Selamat pagi Bu Tini. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu Tini? Luar biasa. Jadi hari ini Bu Tini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Baik. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ataupun sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Ya Bu ya? Iya, baik Pak. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan, sehingga lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun atau saya tulis, ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan teknik mengukur tubuh. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melakukan pengukuran tubuh dengan baik. Jadi ada dua tujuan Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua. Yang pertama itu di pengetahuan dan yang kedua juga di keterampilan. Oh, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya Bu. Iya Pak. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk saya akan melakukan nanti simulasi berpasangan. Kemudian untuk model, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Begitu juga dengan metode akan saya gunakan. Saya akan melakukan metode dengan observasi langsung dengan penugasan simulasi berpasangan. Oh, jadi rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosi menggunakan metode pembelajaran project based learning ya Bu ya? Iya Pak. Dan juga metode observasi langsung dengan penugasan simulasi berpasangan. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan PPT atau handout untuk mengukur tubuh. Kemudian ada juga bahan ajar yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Ada juga LKPD untuk peserta didiknya, Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa? Dan juga di jam berapa? Untuk jadwal, saya mengajar nanti di kelas 10 Tata Busana ya Pak ya. Di hari Selasa jam ketiga dan jam keempat. Oh, jam 3. Baik Bu, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat ya Bu, dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik Pak, saya mendapatkan gambaran media apa yang nanti akan saya gunakan.
kemudian saya akan mempersiapkan ya dari sekarang untuk persiapan media dan lain-lain yang saya dapatkan. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Tini atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa jam ketiga dan keempat. Ya. Dengan demikian percakapan ini kita akhiri sampai di sini, sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga nanti di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Iya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sudah berdoa? Belum. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Yang pikir hari ini? Dia masih kotor kayaknya tuh ya. Baik. Masuk semua. Silakan isi dulu daftar hadirnya di classroom ya. Ada daftar hadir? Ada isi? Baik. Gimana hari ini? Rasanya gimana? Ada yang sedih? Udah sarapan? Sudah. Ya, penting ya kalau sarapan pagi. Kalau kamu nggak sarapan, yang ada tidak bisa berpikir, badan lemes, ya kan Jus? Sih biasanya jarang sarapan. Ya. Ibu ada kirim untuk asesmen diagnostik, silakan kamu isi di classroom. Yang isi dulu. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di situ itu terkait dengan kesiapan pribadi ya, kesiapan kalian. Sudah diisi? Sudah siap? Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama menjelaskan teknik mengukur, kemudian melakukan pengukuran mutu. Ya, aku harapkan nanti karena kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, jadi hari ini kita akan praktek atau mempresentasikan cara mengukur tubuh dengan benar, tentunya benar. Seperti yang kita sudah awali tadi, kita harus berdoa supaya bisa meningkatkan ya iman kita kepada Tuhan. Kemudian diharapkan kamu itu bisa bernalar kritis, ya. Kenapa? Misalnya ketika ada, terutama kamu ke sana ya, ada masalah dengan yang kamu, misalnya kalau ukuran tadi terjadi pada saat kamu mengukur salah misalnya. Oh, kebesaran. Kalau kebesaran berarti kita bisa kecilkan gitu ya. Berarti kita harus berpikir
bagaimana cara saya mengecilkan baju ini yang tadi misalnya udah salah ukur gitu ya. Jadi apalagi misalnya kita terima pesanan, orang yang pesan dengan kita ini jaraknya jauh gitu ya. Apa mungkin kamu panggil lagi orangnya? Tidak ya, pasti tidak. Jadi harus kita yang pandai menangani atau mengatasi masalah yang kita hadapi itu, terutama dari hal yang kecil-kecil. Fatal nggak kalau salah ukur? Fatal ya. Kalau salah misalnya Yusi terima baju ya ibu kadesnya misalnya kan, waduh itu bajunya nggak enak banget dipakai gitu kan, seperti itu. Kemudian kamu diharapkan mandiri. Seperti apa kira-kira mandiri? Ya, mandiri itu contoh kecil ya. Kalau kamu jahit harus punya skill sendiri enggak? Ya. Misalnya Tiara yang bisa jahit, jadi Yusi nggak bisa jahit. Apa selamanya Yusi bisa minta bantu sama Tiara? Tidak. Ya, karena karakter atau skill itu harus kita punya sendiri. Kreatif. Kenapa anak-anak busana ini harus kreatif? Ya, karena nggak menonton model baju itu seperti itu terus. Oke, baik, terima kasih Tiara. Tepuk tangan untuk Tiara ya. Kreatif, kita menciptakan ide-ide baru atau desain-desain baru. Kan tidak mungkin ya kita hidup di zaman sekarang pakai desain yang tahun 70-an misalnya gitu kan. Seperti itu karakter atau ya nilai-nilai atau profil Pancasila yang mau kita terapkan dalam ini. Itu fungsi tujuan, oke? Bisa kita lanjut? Bisa. Sampai di sini kira-kira untuk sekilas tentang mengukur tubuh ada yang kamu tanyakan? Tidak. Masih ingat semua cara mengukurnya minggu lalu? Secara teori sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari kan? Ya, Karena minggu ini kita tinggal praktek atau mendemonstrasikan cara-cara mengukur. Ada pertanyaan belakang? Ini? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan ambil materi yang sudah Ibu siapkan di depan. Ya. Kemudian nanti ini kamu tulis namanya, modelmu, siapa yang mau kamu Ya. Ya. Langsung ditulis nama modelmu ya. Atau cepat sedikit. Kalau sudah langsung tempelkan di depan, tulis namanya. ya Bu. Baik teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, saya di sini ingin mengukur panjang bahu dari Yusi. Baik, cara mengambil ukuran bahu itu sendiri dimulai dari ukuran tulang paling atas sampai ukuran tulang paling bawah, seperti ini. Yang lain perhatikan, nanti ketika Di sini tidak saya jelas, mendapat ukuran bahu Yusi itu 12 sampai 13 cm. yang pasti 12 atau 12? 12. Jelas cara mengukur panjang bahu? Ya, silakan duduk Tiara, lanjut. Masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran minggu depan, ya, kamu menyiapkan alat-alat untuk menggambar pola. Salah satunya apa?
pensil, penggaris, skala, sama buku bola atau kertas. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Nanti Ibu minta kalian mengisi tugas refleksi. Karena Ibu juga buat refleksi untuk Ibu sendiri, ya. Refleksi ini sudah Ibu kirim di classroom. Kita tolong diisi, nanti Ibu cek. Ya, ada di fiturnya, ada di fitur tugas. Kamu buka fitur tugas, ada tugas refleksi, nanti diisi di situ, ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Horas Marbun dari SMK Negeri 1 Sepau, calon guru penggerak angkatan 9. Dan kali ini saya tetap didampingi oleh Ibu Tini Iya, Pak. sebagai guru produktif tata busana di SMK Negeri 1 Sepau. Gimana kabarnya Bu Tini? Baik, luar biasa, Pak. Baik, di kali ini di percakapan pasca observasi saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan Bu Tini Oke, baik, kepada Pak. Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan tadi. Iya. Untuk mengevaluasi, tujuannya ini tuh Bu, untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya, baik, Pak. Baik, Bu Tini, pertanyaan pertama ini. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik, Pak. Perasaan rasanya saya merasa lega gitu ya, Pak. Cuman Ya, Bu. ya sedikit gugup lah, ya, sedikit gugup karena biasanya ngajar itu kan sendiri, Pak, ya. Kemudian tadi didampingi Bapak. Siap. Bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, Pak, untuk area pengembangan yang saya lakukan ada 2. Yang pertama tadi area pada bidang pengetahuan gitu, Pak, ya. Pengetahuan ya, Bu. Untuk pengetahuan ya, anak-anak dapat memahami teknik mengukur tubuh. Ya. Kemudian pada area keterampilan, anak-anak atau peserta didik itu dapat melakukan atau dapat mempraktekkan cara-cara mengukur tubuh dengan baik. Oh, keterampilannya Iya, mempraktekkan mempraktekkan cara cara mengukur tubuh. mengukur tubuh dengan baik. Iya, Pak. Terus Ibu Tini, kira-kira langkah ataupun tahapan pembelajaran apa yang Ibu sudah lakukan? Untuk tahap yang sudah saya lakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran, Pak. Oh, membuat perangkat pembelajaran. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Bu Tini, menurut Bu Tini sejauh mana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau tidak? Sudah, Pak. Ya. Rasanya sudah berhasil, Oh. tetapi mungkin masih ada sedikit lah kendala dalam pembelajaran tadi, Pak. Oh, masih ada sedikit kendala dalam Iya. pembelajaran. Menurut Ibu, kendala yang Ibu temui tadi bisa diceritakan nggak? Apa itu kendalanya? Kendala terutama pada proses pembelajaran tadi, Pak, ya. Ya. Saya lihat masih ada peserta didik yang cenderung kurang fokus gitu ya, Pak, ya. Kurang fokus Ibu Iya. ya? Iya. Kurang fokus. Kalau Bu Tini di dalam menghadapi kendala ada anak kurang fokus, kira-kira langkah apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi kendala tersebut? Untuk anak yang kurang fokus ya, saya biasanya agak terganggu ya, Pak, ya. Ya. Saya maunya kelas itu kan kondusif gitu ya, Ya. hidup gitu ya. Tapi kalau melihat ada anak yang kurang fokus, Ya. rasanya terganggu. Hmm. Kemudian ya saya akan membangkitkan suasana kelas itu bagaimana supaya lebih hidup lagi gitu, Pak. Lebih hidup lagi. Iya. Dengan Mungkin nanti ada ya supaya agak hidup kelasnya, mungkin saya akan melakukan seperti ice breaking mungkin, ice Pak. breaking. Iya. Oh, baik Bu Tini. Jadi supaya suasana kelas hidup kembali, Ibu melaksanakan ice breaking. Iya. Jadi Ibu bisa mengatasi masalah tadi. Iya. Untuk pelaksanaan kegiatan mengatasi masalah ini, kira-kira kapan Ibu lakukan? Mungkin di pertemuan berikutnya kali, Pak, ya. Oh, Iya. jadi di pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan ice breaking. Iya. Untuk supaya suasana kelasnya lebih hidup, lebih meriah gitu, Pak, ya. Oh iya. Jadi
Terima kasih Bu Tini. Oke. Nanti saya mau mendengar juga nanti laporan Bu Tini Oke, baik Pak. untuk pertemuan berikutnya. Apakah solusi yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah bisa Bisa dijalankan, mengatasi iya. masalah Ibu? Baik, terima kasih Oke, Bu baik Tini. Pak, sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Waktu ini yang kita berikan pasca observasi. Iya. Kiranya kegiatan ini bisa dapat berlangsung dengan baik ya Bu. Terima kasih sekali Iya, lagi baik. Bu. Selamat Sama-sama Pak. pagi. Selamat pagi. Terima kasih.